Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang lain lagi mengenai tindakan mangkir. Saya bacakan ya pertanyaannya. Apabila ada karyawan yang tidak masuk kerja selama beberapa hari tanpa ada pemberitahuan, tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan pada saat pengiriman surat panggilan beberapa kali, ternyata rumah kontrak yang terdaftar di perusahaan dan sudah kosong, dikunci oleh pemilik rumahnya. Apakah surat pemanggilan boleh diberikan kepada RT setempat? Dan apakah perusahaan boleh memproses pengunduran dirinya karena mangkir? Ini pertanyaan yang muncul dari teman kita dalam sebuah kajian industrial relation yang rutin diadakan setiap bulan oleh DHM Partners. Nah, mengenai mangkir teman-teman sekalian, itu memang sudah diatur di dalam ketentuan di dalam hukum ketenagakerjaan kita yang kebetulan hari ini hukum positifnya menggunakan UU CK ya. Jadi ada prosedurnya, mangkir itu 5 hari kerja berturut-turut di mana sudah diberikan panggilan secara tertulis dan wajar sebanyak 2 kali kepada si karyawan, dan panggilan tertulis ini memang dialamatkan kepada alamat yang mana? Alamat yang terdaftar di perusahaan. Ya. Jadi yang utama adalah alamat yang terdaftar di perusahaan. Nah, diberikan ke sana. Ternyata dalam kasus yang ditanyakan oleh teman kita ini, si rumah tersebut ternyata adalah rumah kontrak dan yang bersangkutan sudah tidak tinggal di dalam rumah tersebut dan rumah itu sudah dikunci oleh pemiliknya sehingga kosong. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kepada si perusahaan diperbolehkan untuk memberikan panggilan surat itu atau paling tidak membuat tanda terimanya atau berita acara penerimaannya kepada perangkat desa setempat, dalam hal ini Pak RT. Boleh karena itu dibutuhkan sebagai alat bukti bahwa benar perusahaan telah mengirimkan pemanggilan secara tertulis dalam jangka waktu yang wajar ya. Jadi sudah ada buktinya. Buktinya apa? Kalau memang ada orang di rumah, maka si yang di rumah itulah yang menerima bahwa tanda terimanya atau berita acaranya. Kalau di rumah tidak ada atau tidak bisa dihubungi di rumah, maka berikan kepada apakah tetangga sebelahnya atau ke Pak RT, itu tindakan yang benar ya. Dan berikutnya mengenai proses PHK-nya. Proses PHK-nya menggunakan yang PHK yang mangkir atau yang mana? Dalam konteks kasus ini, maka yang disarankan adalah menggunakan prosedur PHK karena mangkir. Ya, karena mangkir sepanjang perusahaan sudah memenuhi prosedur penyelesaian PHK karena mangkir. Apa prosedurnya? Tadi yang disebutkan di awal. Sudah diberikan panggilan secara tertulis, ya, diberikan dalam tertulis dalam waktu yang wajar, berarti 2 kali ya, sebanyak 2 kali dalam 5 hari itu. Biasanya yang disarankan adalah di hari ketiga dan hari keempat, atau hari ketiga dan hari kelima, atau hari kedua dan hari keempat ya. Sehingga di hari ke-6-nya pada saat si karyawan sudah tidak masuk, maka pada saat hari ke-6 itu dibuatlah surat pemberitahuan kepada si karyawan bahwa si karyawan sudah dianggap di PHK karena mangkir. Pasal itu yang diberikan ya. Kemudian mengenai pengiriman suratnya yang tertulis tadi, itu juga diberikan kepada alamat yang terdaftar. Perhatikan terdaftar ini ya teman-teman, karena bisa saja si karyawan terlihat atau lebih sering dilihat berada di rumah di jalan A misalkan, padahal ternyata alamat yang didaftarkan di perusahaan itu di jalan B. Pada saat terjadi mangkir seperti kasus ini, kemudian surat panggilan dikirimkan ke alamat jalan A, pada saat terjadi perselisihan di kemudian hari dan si karyawan mengangkat argumentasinya bahwa perusahaan belum mengirimkan surat panggilan, maka pada saat perusahaan membuktikan ada pengiriman surat kepada jalan A, ini tidak menjadi bukti yang cukup kuat untuk memenuhi syarat surat panggilan yang mangkir tadi. Sehingga bisa saja demi hukum nanti perusahaan dianggap belum mengirimkan surat panggilan. Ujungnya apa? Dalam kasus seperti itu, ujungnya perusahaan berarti mem-PHK tanpa kesalahan. Nah, ini akhirnya akan merugikan perusahaan sendiri. Maka perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola data pribadi karyawan.
Pastikan data pribadi selalu update. Kemudian pada saat mengirim surat panggilan, buka lagi data pribadi si karyawan yang bersangkutan. Alamat yang terdaftar di mana? Ya, kirimkan ke alamat itu. Bagaimana jika perusahaan mengirimkan kepada alamat yang terdaftar dan alamat yang tadi, yang di jalan A tadi, yang sering kelihatan si karyawan di sana? Nggak apa-apa, itu bagus, nggak masalah. Yang penting yang terdaftarnya itu sudah dikirimkan juga. Sudah dikirimkan lebih dahulu. Nah, pada saat yang bersamaan dikirimkan juga kepada alamat yang sering terlihat karyawan di sana atau mungkin alamat orang tuanya. Silahkan, itu tidak masalah. Tapi akan diperhitungkan oleh hukum adalah yang masuk ke alamat yang terdaftar di perusahaan. Karena ini akan jadi pembuktian pada saat terjadi perselisihan di kemudian hari. Ya, maka berhati-hati di sana teman-teman sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.